Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kumpardiah dengan NIM 2112412 kelas PGMI 3A. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya dengan tema evaluasi kurikulum MK pengembangan kurikulum MI atau SD dan pembelajaran abad 21 dengan dosen pengampu Ibu Helna Nelis MPD. Oke, langsung saja kita ke materi pembelajarannya. Di sini, evaluasi kurikulum ini terdapat 6 cakupan. Yang pertama ada pengertian evaluasi kurikulum, yang kedua ada tujuan evaluasi kurikulum, yang ketiga ada fungsi evaluasi kurikulum, yang keempat ada manfaat evaluasi kurikulum, yang kelima ada strategi evaluasi kurikulum, dan yang terakhir ada model-model evaluasi kurikulum. Oke, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian evaluasi kurikulum. Apa sih itu evaluasi dan apa itu kurikulum? Jadi, evaluasi itu merupakan suatu proses yang direncanakan untuk memperoleh informasi tentang pencapaian suatu tujuan. Sedangkan kurikulum itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Seperti pada pasal 1 butir 19 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jadi, evaluasi kurikulum itu adalah suatu kegiatan ilmiah yang sistematis untuk menilai rancangan, implementasi, efektivitas, dan dampak suatu kurikulum. Oke, lanjut ke poin yang kedua, yaitu tujuan evaluasi kurikulum. Tujuan evaluasi kurikulum yaitu mengungkapkan proses pelaksanaan kurikulum secara keseluruhan, ditinjau dari berbagai aspek. Sementara itu, menurut Ibrahim, tujuan evaluasi belajar itu ada 3. Yang pertama itu perbaikan program. Peranan evaluasi yaitu lebih bersifat konstruktif. Informasi hasil evaluasi dijadikan masukan perbaikan yang diperlukan di dalam program kurikulum yang sedang dikembangkan. Yang kedua yaitu pertanggungjawaban kepada berbagai pihak. Jadi, evaluasi kurikulum menjadi bentuk laporan yang harus dipertanggungjawabkan dari pengembangan kurikulum kepada pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu pemerintah, orang tua, masyarakat, dan semua pihak yang ikut serta dalam pengembangan kurikulum. Yang ketiga yaitu menentukan tindak lanjut hasil pengembangan. Tindak lanjut hasil pengembangan kurikulum dapat berbentuk jawaban atas 2 kemungkinan pertanyaan. Yang pertama, apakah kurikulum baru tersebut akan atau tidak akan disebarluaskan ke dalam sistem yang ada? Sedangkan yang kedua itu dalam kondisi yang bagaimana dan dengan cara yang bagaimana pula kurikulum baru tersebut akan disebarluaskan ke dalam sistem yang ada. Oke, lanjut ke poin yang ketiga, yaitu fungsi evaluasi kurikulum. Jadi, di sini fungsi evaluasi kurikulum itu terdapat 6 poin. Yang pertama yaitu sebagai umpan balik bagi peserta didik. Yang kedua, sebagai alat untuk mengetahui ketercapaian peserta didik mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, memberi informasi dan acuan untuk mengembangkan program kurikulum. Yang keempat, sebagai dasar peserta didik secara individual untuk memutuskan masa depan dengan sehubungan dengan bidang pekerjaan dan pengembangan karir. Yang kelima yaitu untuk mengembangkan kurikulum dalam khusus yang ingin dicapai. Sedangkan yang terakhir yaitu sebagai umpan balik semua pihak yang berkepentingan dalam pendidikan di sekolah, seperti orang tua, tenaga pendidik, pengembangan kurikulum untuk perguruan tinggi, terus pemakai lulusan untuk yang mengambil kebijakan pendidikan, termasuk juga untuk masyarakat. Oke, lanjut ke poin yang keempat, yaitu manfaat evaluasi kurikulum. Jadi, secara umum, manfaat evaluasi kurikulum ini dapat dikelompokkan berdasarkan sasarannya, yaitu ada 3 poin. Yang pertama, bagi guru. Jadi, bagi guru ini,
Evaluasi berguna untuk menilai sejauh mana proses pembelajaran yang telah dilaksanakan apakah berhasil atau tidak. Sedangkan yang kedua yaitu bagi pengguna kebijakan. Jadi evaluasi kurikulum berguna untuk menilai sejauh mana kurikulum itu telah dilaksanakan oleh semua sekolah, apakah berhasil atau tidak. Yang ketiga yaitu bagi orang tua dan masyarakat. Evaluasi kurikulum ini berguna untuk menilai dan mengukur sejauh mana kurikulum yang telah dilaksanakan itu menunjukkan hasil nyata sesuai dengan harapan aspirasi para orang tua dan masyarakat. Sedangkan menurut Dr. Sukiman 2013, manfaat evaluasi yaitu yang pertama memperbaiki substansi atau isi kurikulum, yang kedua memperbaiki implementasi kurikulum, yang ketiga memperbaiki pengaruh kurikulum. Selain itu, ada juga pendapat lain mengenai manfaat daripada evaluasi kurikulum. Yang pertama, yaitu untuk mengetahui sejauh mana keuntungan dan kelemahan dari tujuan yang dicapai. Yang kedua, untuk mengambil keputusan antara menerima, merevisi, dan menolak program yang sudah dibuat. Dan yang ketiga, untuk menyaring data guna pendukung keputusan yang diambil. Oke, lanjut ke poin yang kelima, yaitu strategi evaluasi kurikulum. Menurut Saharudin dan Mutiani, dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas pendidikan perlu dilakukannya berbagai strategi. Yang pertama yaitu pengembangan kurikulum harus dilakukan sesuai dengan pengembangan zaman, seiring dengan pengembangan iptek. Yang kedua, pengadaan literasi dan sumber rujukan sesuai bidang studi haruslah sesuai teruji keabsahannya dengan rentang waktu rilis terbaru. Yang ketiga, pengadaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar nasional seperti pengadaan alat perasa dan pada mata pelajaran IPA di tingkat SD, TK, SLB, laboratorium IPA pada tingkat menengah dan menengah atas, serta pengadaan alat-alat penunjang pembelajaran pada sekolah kejuruan hingga laboratorium pada perguruan tinggi. Yang keempat yaitu pelatihan kualitas kompetisi guru dan dosen. Yang kelima yaitu pengadaan sumber bacaan baik buku cetak maupun e-book yang berisi edukasi pada perpustakaan sekolah yang telah didukung dengan pengadaan TIK pembelajaran. Oke, lanjut ke materi yang keempat yaitu model evaluasi pembelajaran. Yang pertama ada evaluasi model penelitian, yaitu model evaluasi kurikulum yang mengacu pada teori dengan menggunakan metode tes psikologis dan eksperimen lapangan. Yang pertama ada tes psikologis atau tes psikomotorik yang pada umumnya memiliki dua bentuk tes, yakni tes intelijensi dan tes hasil belajar. Kalau yang kedua yaitu eksperimen lapangannya itu metode ini tuh sudah ada sejak tahun 1930 yang biasanya digunakan dalam penelitian botani pertanian. Yang kedua ada evaluasi model objektif. Dalam penelitian ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama adanya kesepakatan tentang tujuan kurikulum. Yang kedua merumuskan tujuan tersebut dalam pembuatan peserta didik. Yang ketiga, menyusun materi kurikulum yang sesuai dengan tujuan tersebut. Yang keempat, yaitu mengukur kesesuaian antara perilaku siswa dengan hasil yang diinginkan. Yang ketiga, yaitu evaluasi model campuran multivariasi. Jadi, setiap evaluasi kurikulum itu diukur dengan kriteria masing-masing kurikulum. Jadi, model ini menyatakan unsur-unsur dari kedua pendekatan tersebut yang memungkinkan lebih dari satu kurikulum. Selain model yang disebutkan di atas, evaluasi kurikulum juga memiliki model lainnya. Yang pertama yaitu ada model measurement. Jadi evaluasi yang dimaksudkan yaitu untuk mengukur dan menilai kemampuan peserta didik terhadap tujuan yang telah ditetapkan, yang mana hal tersebut untuk mengungkapkan perbedaan kemampuan individual dan kelompok. Yang kedua ada model kongruensi, yaitu pemeriksaan kesesuaian antara tujuan dan hasil belajar yang dicapai peserta didik
dan untuk melihat sejauh mana perubahan hasil pendidikan telah terjadi, dan hasil evaluasi juga dititik beratkan pada hasil belajar pada aspek kognitif, psikomotorik, dan pengembangan nilai dan sikap. Dan yang ketiga yaitu model illumination. Jadi evaluasi ini menggunakan beberapa pendekatan. Yang pertama menggunakan prosedur yang disebut dengan progressive focusing dengan langkah pokok orientasi, dengan langkah-langkah pokok orientasi, pengamatan yang lebih terarah, dan analisis sebab akibat. Yang kedua bersifat kualitatif terbuka dan fleksibel dan efektif. Yang terakhir yaitu teknik evaluasi ini mencakup observasi, wawancara, angket, analisa, dan tes. Adapun model yang terakhir yaitu model education system evaluation. Jadi pendekatannya itu yang pertama membandingkan performance setiap dimensi program dan kriteria internal. Yang kedua membandingkan performance program dengan menggunakan kriteria eksternal yaitu program lain. Dan yang terakhir yaitu teknik evaluasinya itu mencakup tes, observasi, wawancara, angket, dan analisa dokumen. Oke, terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dan yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.